Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi-Nya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah judul dengan harta, memaknai harta menurut pandangan Islam. Harta bisa menjerumuskan seseorang kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala, juga bisa menghantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mengulas tentang bagaimana harta itu bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar, baiklah, yang pertama memaknai harta. Jadi harta itu bisa berfungsi sebagai amalan. Kenapa bisa membawa kepada amalan? Karena seseorang yang memiliki harta, mereka bisa melebihi bersedekah atau berinfak melebihi daripada orang yang tidak memiliki harta. Seseorang yang memiliki keimanan yang kuat, mereka juga memiliki harta yang kuat, mereka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang muslim yang lemah. Keutamaan orang yang beriman memiliki harta itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang beriman memiliki harta, mereka bisa menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Contohnya saja, kalau mereka memiliki orang yang beriman memiliki harta, pasti mereka menggunakannya untuk kepentingan dakwah, berinfak, menggunakannya untuk hal-hal dan kebaikan. Sedangkan kalau harta itu dimiliki oleh orang yang tidak beriman, mereka pasti menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar, manfaat harta. Yang kedua itu ada manfaat harta. Apa manfaat harta itu bagi orang yang memilikinya atau orang yang beriman? Manfaatnya banyak. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta mereka bisa lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang lainnya. Yang kedua yaitu tauladan. Telah kita ketahui, saudara pendengar, Nabi Muhammad SAW Nabi tauladan bagi kita. Beliau pernah miskin, beliau juga pernah kaya, beliau juga pernah menjadi seorang pemimpin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau seorang yang kaya? Karena supaya nantinya umat-umatnya bisa meniru kehidupan beliau. Akan tetapi kita ketahui bersama bahwasannya cerita-cerita yang sering terdengar oleh kita yaitu cerita-cerita Nabi Muhammad SAW ketika beliau susah saja. Alangkah baiknya kita menggali sejarah lebih dalam lagi bahwasannya Nabi kita adalah orang yang kaya, orang yang memiliki jiwa pemimpin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang kuat, baik itu kuat di dalam segi finansial ataupun dalam fisiknya. Yang selanjutnya yaitu amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh harta. Jadi amalan-amalan, tidak semua amalan itu yang bisa dilakukan dengan biasanya. Salah satunya itu
ada beberapa contoh yang harus dengan harta. Yang pertama ada wakaf. Wakaf harus menggunakan harta. Tidak bisa hanya wakaf dengan senyuman, walaupun senyum itu adalah ibadah. Yang kedua itu haji. Haji itu menggunakan harta. Orang susah bisa berhaji, tetapi akan tetapi lebih lama. Tetapi orang yang kaya mereka bisa menghajikan orang lain. Orang miskin bisa masuk pondok pesantren, akan tetapi dia tidak bisa membuat pondok pesantrennya. Yang ketiga itu umroh. Umroh sama dengan haji. Berumroh itu harus menggunakan harta. Yang keempat itu adalah zakat. Zakat, apa yang dizakatkan? Yaitu materi. Materi itu adalah bagian dari harta. Yang kelima itu akikah. Akikah anak adalah hukumnya sunnah. Sunnah adalah setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu bernilai ibadah jika dilakukan. Akikah juga bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melalui harta. Yang terakhir itu adalah kurban. Kurban juga mensedekahkan sebagian harta kita dan kemudian kita belikan kepada hewan kurban, juga berbentuk materi. Jadi semua yang telah kita rangkum ini, dari wakaf, haji, umroh, dan zakat, itu sebagiannya adalah rukun Islam. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau kita sebagai orang Islam, tentunya kita harus menjalankan rukun-rukunnya. Selanjutnya itu ayat dari Al-Quran, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Biasanya di dalam Al-Quran, kalau Allah menyebutkan yang utama, yang di awal itu lebih dikerjakan lebih awal daripada yang terakhir. Contohnya yaitu yaitu yang pertama contohnya ada di perintah sholat dan zakat. Tunaikanlah sholat dan bayarlah zakat. Itu yang lebih utama adalah sholat daripada zakat. Begitu pula dengan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Harta lebih utama daripada jiwa. Kenapa? Menurut saya harta itu lebih penting. Kenapa? Jika misalnya seseorang yang telah meninggal dunia, jiwanya telah hilang, kemudian hartanya tinggal di dunia. Hartanya bisa membawanya kepada surga. Itu apabila seseorang telah meninggal, maka terputuslah semua amalannya, kecuali sedekah jariyah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Jika ia memiliki harta, maka dia dahulunya menyekolahkan anaknya kepada di pondok pesantren, maka dia mendapatkan sedekah, itu anak yang menjadi anak yang soleh, dan pahalanya itu berjalan sampai walaupun dia di dalam kubur. Yang selanjutnya itu jika hartanya dia infakkan, dahulunya dia bikin masjid, dan orang-orang sholat di sana, beribadah di sana, bisa menjadikan ladang pahala baginya. Yang ketiga yaitu ada ilmu yang bermanfaat. Mungkin dahulunya dia pernah menerbitkan sebuah buku, dan dia terbit buku agama mungkin tentang cara-cara sholat atau hadis dari Rasulullah SAW. Jika dia mendanai itu semua, dia sebar itu semua dengan hartanya, maka ilmu yang bermanfaat itu bisa mengalir ke dalam kuburnya. Lanjut, jika harta ini
tidak terdapat di dalam kita. Mungkin kita sudah pertamanya kita sudah terlahir dari keluarga yang kurang mampu, atau kita tidak memiliki skill, ataupun kita tidak memiliki pengalaman. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rezekinya atau semuanya itu kepada orang-orang yang dahulunya mungkin kaya, mungkin dia punya skill atau berpengalaman. Salah satunya itu adalah kita yakini bahwasanya kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di saat kita bermimpi besar dan melibatkan yang maha besar, maka Allah titipkan pula orang yang tepat kepada kita. Yang kedua yaitu sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Tomo bisa melihatnya. Kita lihat video berikut. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki garis kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Semua yang kita kenal, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bung Tomo, dia ketika mengucapkan itu dia seorang pemuda, karena dia belum sekitar umuran 30-an. Dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan, sehingga Allah tempatkan dia, salah satunya Bung Tomo ini dia meninggalnya di Arafah. Arafah ini adalah rukun, salah satu umroh yang jika ditinggalkan maka semuanya itu, jika di Arafah ini tidak wukuf di Arafah ini tidak dilaksanakan, maka semuanya itu bisa batal. Maka Bung Tomo ini adalah salah satu pahlawan yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah ayah. Selama ini kita selalu mendengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz atau sebagiannya mereka selalu membahas ibu. Memang kita harus berbakti kepada Allah, kepada ibu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutnya 3 kali di dalam firman-Nya. Ibumu yang menyuruh kita berbakti kepada ibu, dan ibu 3 kali. Yang terakhir itu ayah. Kita harus berbakti kepada ayah, karena berbakti mengundang rezeki, dan begitu pula sebaliknya, durhaka mengundang petaka. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.